Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Khotimah Siregar dengan NIM 2302939 akan menjelaskan mengenai soal UTS teori bilangan. Di sini saya menjelaskan soal paket 33. Soal yang pertama yaitu carilah nilai M sedemikian sehingga 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah seterusnya ditambah N dikali N tambah 1 sama dengan N kuadrat ditambah N per 2 ditambah 7N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per M. Lalu kita buktikan. Nah, yang pertama kali yang dapat kita lakukan yaitu mencari nilai M. Dengan persamaan yang diberikan tadi, kita tahu bahwa rumus untuk jumlah deret adalah 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 tambah seterusnya ditambah N dikali N tambah 1 adalah N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2 per 3. Jadi kita dapat menulis persamaan di atas sebagai berikut. Sehingga kita lalu menyamakan kedua ruas menjadi N dikali N tambah 1 dikali N tambah 2 per 3 dikurang N dikali N tambah 1 per 2 sama dengan 7N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per M. Kita samakan pembaginya menjadi N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per N6 sama dengan 7N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per M. Dengan membandingkan kedua sisi, kita dapat melihat bahwa M sama dengan 7 dikali 6. M sama dengan 42. Lalu kita buktikan dengan induksi matematika. Kita masukkan nilai M sama dengan 42 tadi menjadi 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah seterusnya ditambah N dikali N tambah 1 sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 tambah 7N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 42. Atau 42 bisa kita bagikan dengan 7 menjadi per 6. Untuk N sama dengan 1, kita punya 1 dikali 2 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2 ditambah 1 dikali 1 tambah 1 kali 2 kali 1 tambah 1 per 6. 2 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Sekarang kita hipotesis induksi. Diasumsikan persamaan benar untuk suatu bilangan bulat K lebih besar sama dengan 1, yaitu 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah K dikali K tambah 1 sama dengan K dikali K tambah 1 per 2 tambah K kali K tambah 1 kali 2K tambah 1. Nah, di sini itu kita ganti K di angka 1. Langkah induksinya kita harus membuktikan bahwa persamaan juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Jadi di angka N di sini kita gantikan semua N di sini menjadi K tambah 1. Sehingga menjadi 1 dikali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah K kali K tambah 1 tambah K tambah 1 kali K tambah 2 sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2 per 2 ditambah K tambah 1 dikali K tambah 2 dikali 2 K tambah 1 tambah 1 per 6. Dengan menggunakan hipotesis induksi, kita dapat mengganti bagian kiri persamaan. Lalu kita sederhanakan sisi kirinya menjadi K tambah 1 K tambah 2 dikali 2K tambah 3 per 6. Dengan demikian, nilai M sama dengan 42 dan persamaan tersebut terbukti benar dengan induksi matematika. Nomor 2. Persamaan 931X dikurang 5047Y sama dengan 539.
Persamaan ini adalah persamaan Diophantine linear. Untuk mencari solusinya kita harus mencari FPB dari 931 dan 5047 menggunakan algoritma Euclidean. Kita tahu bahwa 5047 sama dengan 5 kali 931. Kita ambil itu dari sini ditambah 392. Selanjutnya sehingga kita ketemu angka 0, yaitu 98 sama dengan 2 dikali 49 tambah 0. Jadi FPB-nya adalah 49. Karena 539 habis dibagi 49, maka persamaan ini memiliki solusi bilangan bulat. Sekarang kita gunakan algoritma Euclidean untuk diperluas untuk mencari solusi khusus. 49 sama dengan 147 dikurang 1 dikali 98. Terusnya sehingga kita ketemu dengan angka perkalian 931 dan 5047. Jadi 38 kali 931 dikurang 7 kali 5047 sama dengan 49. Untuk mendapatkan solusi dari persamaan awal, kita kalikan dengan 11. 11 kali 38 kali 931 dikurang 7 kali 5047 sama dengan 11 dikali 49. 418 dikali 931 dikurang 77 dikali 5047 sama dengan 539. Solusi khususnya adalah X0 sama dengan 418 dan Y0 sama dengan 77. Sehingga solusi umumnya adalah X sama dengan 418 ditambah 5047 per 49T sama dengan 418 tambah 103T. Y sama dengan 77 ditambah 931 per 49T sama dengan 77 ditambah 19T. Dengan T adalah bilangan bulat. Selanjutnya untuk nomor 3. Kita lihat dulu soal nomor 3 adalah diketahui H sama dengan 29K ditambah S di mana K elemen bilangan bulat. Kita akan menentukan, yang pertama kita tentukan adalah H tertutup pada bilangan terhadap penjumlahan. Agar H tertutup, maka S harus sama dengan 29. Begitu juga dengan H tertutup terhadap perkalian. Maka S terkecil agar H tertutup pada perkalian adalah 29. Selanjutnya nomor 4. Jika 11 membagi A1 6, A2 5, A3 8. Tentukan semua kemungkinan A1 tambah A2 tambah A3. Yang pertama kita masukkan bilangan yang dimaksud adalah bilangan 6 digit dengan susunan digit sebagai berikut. Yang pertama itu ada A1, yang kedua 6, digit ketiga A2, digit keempat 5, digit kelima A3, digit keenam 8. Syarat suatu bilangan habis dibagi 11 adalah jika selisih antara jumlah digit di posisi ganjil dan jumlah digit di posisi genap adalah kelipatan 11. Maka kita hitung A1 dikurang 6 ditambah A2 kurang 5 ditambah A3 dikurang 8 sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 dikurang 19. Karena bilangan habis dibagi 11, maka A1 ditambah A2 tambah A3 dikurang 19 sama kongruensi 0 mod 11. Sehingga A1 tambah A2 tambah A3 kongruensi 19 mod 11. 19 mod 11 itu adalah 8 mod 11. Jadi nilai minimum A1 tambah A2 tambah A3 adalah 0 dan maksimum adalah 27. Karena setiap digit antara 0 sampai 9, jadi nilai yang mungkin untuk A1 tambah A2 tambah A3 yaitu yang kongruensi 8 mod
8 mod 11 dalam rentang 0 sampai 27 adalah 8 dan 19. Jadi semua kemungkinannya adalah 8 dan 19. Soal nomor 5, buktikan bahwa terdapat bilangan bulat D sehingga GCD N kuadrat ditambah 7N ditambah 12 N tambah D elemen 1,2. Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama kita faktorkan menjadi N tambah 3 dikali N tambah 4. Lalu kita cari GCD-nya. Kita substitusikan N sama dengan M dikurang D. Fn sama dengan Fm kurang D sama dengan M kurang D kuadrat tambah 7 kali M kurang D tambah 12 sama dengan M kuadrat ditambah 7 dikurang 2D kali M tambah D kuadrat dikurang 7D tambah 12. Maka GCD-nya adalah 1,2. Jika D sama dengan 1, kita masukkan D kuadrat dikurang 7D tambah 12 sama dengan 6. GCD M, 6 elemen 1, 2, 3, 6. Jika D sama dengan 2, D kuadrat dikurang 7D tambah 12 sama dengan 2. GCD M, 2 elemen 1,2. Betul. Kesimpulan, nilai D sama dengan 2 adalah bilangan bulat yang memastikan bahwa GCD N kuadrat ditambah 7N tambah 12 N tambah D elemen 1,2 untuk setiap bilangan bulat N. Selanjutnya untuk nomor 6. Untuk soalnya itu kita lihat dulu. Soalnya itu tentukan semua bilangan bulat M sehingga misalkan A, B, dan C bilangan bulat 12A ditambah 11B tambah MC habis dibagi 9 jika dan hanya jika 57A ditambah 53B ditambah 61C habis dibagi 9. Kita perhatikan bahwa untuk A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1 diperoleh 9 habis membagi 57A ditambah 53B ditambah 61C sama dengan 171. Karena jumlah digitnya habis dibagi 9, selanjutnya perhatikan bahwa untuk A sama dengan B sama dengan C sama dengan 1 diperoleh 12A tambah 11B ditambah MC sama dengan 23 ditambah M sama dengan 9K dengan K elemen bilangan bulat. Sehingga M yang memenuhi adalah 9K dikurang 23 di mana K elemen bilangan bulat. Kita buktikan dari kiri ke kanan. 9 membagi 12A ditambah 11B tambah 9K dikurang 23 C. Jika dan hanya jika 9 membagi 48A ditambah 44B dikurang 92C. Sehingga hasilnya menjadi 9 membagi 57A ditambah 53B ditambah 61C. Ini ditambah dengan 9 ditambah dengan 9C dan ditambah dengan 9B sehingga menjadi 9 membagi 57A ditambah 53B tambah 61C. Bisa juga kita buktikan dari kanan ke kiri, hanya membalik proses. Yang pertama kita 9 membagi 57A ditambah 53B ditambah 61C. Jika dan hanya jika 9 membagi 57A
ditambah 53B dikurang 83C. Ini kita dapat ini kita tambahkan dulu dengan 9C dan 9B sehingga menjadi 9 membagi 48A ditambah 44B dikurang 92C. Lalu kita tambahkan juga dengan kelipatan 9 yang hasilnya mendekati dengan 12A ditambah 11B ditambah 9K dikurang 23C, yaitu di bagian ini. Nah, sehingga terbukti bahwa 9 dibagi 57A ditambah 53B ditambah 61C jika dan hanya jika 9 membagi 12A ditambah 11B ditambah 9K dikurang 23C. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.